Berjumpa lagi semuanya yang sangat bersemangat mencari nasi goreng di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang baru saja menyerang Su Wanzan dengan kekuatan dari 2 teratai api. Lalu pada saat ini Xiao Yan memandang ke arah Su Wanzan yang tampak sedang berjuang. Lalu kulitnya perlahan bernanah dan tidak ada kulit yang utuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan teriakan Su Wanzan pada saat ini terdengar tidak ada henti-hentinya. Suaranya semakin serak seiring dengan gemuruh yang tidak ada henti-hentinya. Api pada saat ini tidak hanya membakar daging dan darah tetapi juga berkobar di dalam tubuh Su Wanzan. Vitalitasnya juga pada saat ini mengalir ke arah Xiao Yan. Klon jangkrik emas yang telah terjatuh ke tingkat pertama keabadian para dewa juga mulai kembali naik. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah klon jangkrik emas akan dapat mencapai level ketiga setelah melahapnya setelah mati. Xiao Yan akan menggunakan kekuatan teratai kembar untuk melihat apakah Xiao Yan dapat menghancurkan formasi ini. Formasi ini tidak sempurna dan meskipun Xiao Yan tidak mengerti mengenai formasi cacat dari formasi ini masih dapat terlihat mungkinkah formasi ini adalah formasi yang dibuat oleh Gou Yan. Sementara itu di sisi lain di singgasana pada saat ini terlihat di dekat Suan King ada bola mata biru yang mengambang. Suan King menatap ke arah bola mata tersebut dan bergumam bahwa formasi miliknya ini sangat bagus. Bukankah orang yang dijebak dalam formasi ini adalah Tuan Gou Yan? Gou Yan seketika mendengus dingin dan berkata bahwa dirinya tidak pernah memiliki tuan. Selain itu apakah dirinya pernah mendengar mengenai sosok penguasa segel yang terkenal di seluruh sensi? Orang-orang yang mendengar nama asli Gou Yan akan gemetar begitu mereka mengetahuinya. Suan King pada saat ini mengelurkan tangannya dan menepuk kepala Gou Yan sambil berkata bahwa sensi akan hancur. Dengan begitu maka Gou Yan harus mengikutinya mulai saat ini juga. Gou Yan kembali mendengus dingin dan berkata bahwa dirinya jauh lebih pintar daripada Xiao Yan. Dirinya sangat puas dengan sikapnya. Dengan begitu bukan ide yang buruk untuknya mengikuti Suan King di masa depan. Tetapi mari mereka perjelas terlebih dahulu bahwa dirinya akan mengambil tindakan kapanpun dirinya mau dan dirinya tidak akan bisa dipaksa. Suan King pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa sebaiknya dirinya pada saat ini mengatakan apa yang dirinya inginkan di Taiksu. Suan King akan bisa memuaskannya asal dirinya tetap setia. Gou Yan pada saat ini segera berkata bahwa sejak dirinya lahir dirinya tidak pernah mengkhianati siapapun. Melihat Gou Yan yang pada saat ini mengisyaratkan bahwa dirinya tidak berminat untuk mengikuti Suan King, sosoknya pada saat ini hanya tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa pada saat ini adalah giliran Su Qiantai. Begitu selesai berbicara Suan King pada saat ini segera mengeregangkan tubuhnya dan mulai bersandar. Bersama dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera muncul di depan Suan King. Sebuah tangan juga tiba-tiba mencengkeram leher Suan King dan mengangkatnya. Su Qiantai dengan tegas berteriak bahwa dirinya adalah ayahnya. Jika Suan King terus bersikap tidak sopan, bahkan jika Su Qiantai tidak menghabisinya dirinya akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ekspresi Suan King pada saat ini terlihat memerah setelah dicekik oleh Su Qiantai. Tetapi meskipun begitu dirinya masih tetap memaksakan senyum dengan ekspresi yang sangat meremehkan. Tatapannya seolah-olah memberitahu bahwa di matanya Su Qiantai bukanlah apa-apa. Sosoknya lanjut berkata apakah dirinya pantas disebut dengan sebutan ayah. Dirinya hanyalah seorang penabur bibit di Taiksu. Sebaiknya dirinya pada saat ini melihat anak-anaknya yang telah mati. Su Qiantai bahkan tidak merasakan rasa sakit sedikit pun atas kematian dari anak-anaknya. Apakah Su Qiantai yakin dirinya layak menyandang gelar sebagai seorang ayah? Su Qiantai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Suan King. Dirinya mengangkat tangannya dan melemparkan Suan King dengan keras ke tanah dan Suan King terbatuk.
Dengan hantaman keras ini sebagian besar tulang Swan King pada saat ini patah, sejumlah besar darah bercampur organ dalam juga hancur dan menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi Swan King juga pada saat ini seketika berubah menjadi pucat. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini berbalik dan melihat ke area pertempuran. Pandangannya tidak pernah tertuju pada Su Wanzan seolah-olah dirinya sama sekali bukan anak Su Qiantai. Apa yang dirinya lihat pada saat ini adalah Xiao Yan yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Su Qiantai pun bergumam, apakah orang ini benar-benar nomor 9? Su Qiantai menyipitkan matanya sedikit menatap ke arah Xiao Yan yang telah dipaksa hingga kehabisan energi. Su Qiantai tidak dapat mempercayai mengenai identitas Xiao Yan. Selama percakapan dengan Xiao Yan sebelumnya baik mengenai kekuatan ataupun aura dari tebakan Su Qiantai, Xiao Yan setidaknya berada di atas Su Qiantai. Su Qiantai pun bergumam bahwa dilihat dari aura yang dirinya pancarkan samar-samar dirinya berada di level kedua. Kekuatannya ini sangat lemah, atau mungkinkah dirinya hanyalah klon dari Yang Mulia? Mendengar gumaman dari Su Qiantai, Swan King pada saat ini bangkit dan tampaknya dirinya masih tidak memiliki rasa hormat kepada Su Qiantai. Suaranya yang lemah pada saat ini terdengar di telinga Su Qiantai. Dirinya berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi Yang Mulia dan sebaiknya Su Qiantai menggunakan otaknya yang idiot. Su Qiantai pun sedikit menoleh dan menatap dingin ke arah Swan King yang tampak berlumuran darah. Su Qiantai lanjut berkata jika dirinya meremehkan Yang Mulia dikhawatirkan dirinya benar-benar merupakan orang bodoh. Mendengar ledekan dari Su Qiantai, Swan King pada saat ini tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mulai kembali lanjut berbicara. Dirinya berkata apakah Su Qiantai masih berencana untuk melarikan diri pada saat ini? Mengapa dirinya pada saat ini tidak segera mengambil tindakan untuk melesat menghabisi reinkarnasi Yang Mulia? Su Qiantai kembali berteriak dengan dingin bahwa dirinya pada saat ini tidak butuh perintah dari Swan King. Begitu selesai berbicara sosok Swan King pada saat ini kembali terlempar mundur dan menghantam dinding. Selanjutnya sosoknya tergeletak dan tampaknya dirinya benar-benar pingsan dan terjatuh ke dalam genangan darah. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini segera melangkah maju dan sosoknya menghilang dari Dewa Taiksu. Pada saat yang bersamaan suara Su Wanzan juga pada saat ini mulai melemah. Daging dan darahnya telah mengering dan tidak ada yang tersisa di tubuhnya. Dirinya benar-benar telah dibakar hidup-hidup dan di dalam kelemahannya ini dirinya berteriak minta saudara kedua untuk menyelamatkannya. Begitu teriakannya terdengar sesosok pada saat ini segera muncul di samping Su Wanzan. Melihat Su Qiantai yang muncul pada saat ini Su Wanzan segera berkata agar ayah menyelamatkannya. Su Qiantai pada saat ini bahkan tidak menatap ke arah Su Wanzan yang semakin lemah. Dirinya hanya menjentikkan lengan bajunya dan tubuh Su Wanzan yang layu lanjut berubah menjadi bubuk. Kemudian jiwa Su Wanzan menjadi melengking. Dirinya tampaknya tidak menyangka bahwa ayahnya lah yang akhirnya memberikan pukulan mematikan di saat terakhir. Bersama dengan hal tersebut kekuatan hisap yang kuat datang dan jiwa Su Wanzan akhirnya tidak dapat melarikan diri dibawa masuk ke dalam spanduk penekan jiwa Xiao Yan. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini tidak langsung menyerang Xiao Yan dan malah menggunakan transmisi kekuatan spiritual untuk berbicara dengan Xiao Yan. Su Qiantai bertanya mengapa nomor 9 datang ke sini sendirian. Xiao Yan yang sedang duduk bersila mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Su Qiantai. Su Qiantai mengenakan jubah yang agak longgar dan memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan terbentuk dengan baik. Xiao Yan menghela nafas dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang. Yang terpenting pada saat ini adalah Xiao Yan ingin tahu apakah Su Qiantai berada di sini untuk menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya karena ini merupakan momen pertama kalinya Xiao Yan berhadapan langsung dengan Su Qiantai. Tekanan yang Xiao Yan rasakan membuat Xiao Yan mengerti mengapa dirinya bisa memasuki alam dewa kekacauan.
Sementara itu di sisi lain Su Qiantai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mulai berbicara. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan begitu lemah. Su Qiantai pun berkata bahwa meskipun mereka bekerja sama tetapi dengan kekuatan Xiao Yan hal ini agak konyol. Jika Su Qiantai ingin Xiao Yan membantunya merebut kembali tahta hal ini akan memakan waktu lama. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa Su Qiantai tampaknya tidak percaya kepada Xiao Yan. Jika dirinya melihatnya dari sudut pandang kekuatan saja dirinya memang akan memiliki kekhawatiran ini. Namun sebelumnya bukankah dirinya melihat bahwa Xiao Yan mampu menghabisi seorang ahli langkah ketiga keabadian para dewa dengan 9 sumber? Su Qiantai mendengus dingin dan menjelaskan bahwa itu saja tidak cukup. Sekarang Su Qiantai bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jarinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tanpa berkomentar dan hanya menatap ke arah Su Qiantai dengan sedikit lebih menggoda. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apa yang bisa Su Qiantai lakukan setelah menghabisi Xiao Yan. Sekarang Su Qiantai dapat dikatakan hanyalah bidak catur. Dirinya seharusnya mengetahui dengan jelas mengenai apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Hanya jika Xiao Yan masih hidup Xiao Yan akan bisa mengancam Taixu dan bertempur dengan Raja baru Taixu. Su Qiantai mengerutkan kening dan kembali berkata dengan sedikit nada meledek. Su Qiantai bertanya apa yang bisa Xiao Yan lawan. Xiao Yan sangat lemah dan Xiao Yan tidak memiliki hak untuk bertempur dengan penguasa Taixu. Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak cincong lagi dengan Su Qiantai. Xiao Yan pun berkata jika Su Qiantai tidak percaya, mereka tidak perlu lagi membuang banyak waktu untuk berbicara dan dirinya bisa melakukan apa yang ingin dirinya lakukan. Su Qiantai pun menyipitkan matanya begitu dirinya mendengar kata-kata ini. Selanjutnya dengan ringan dirinya mengarahkan jarinya ke arah Xiao Yan di udara. Kekuatan tumbukan yang tidak terlihat segera menyapu Xiao Yan dan dalam sekejap mata daging serta darah Xiao Yan meledak. Sebagian besar vitalitas Xiao Yan juga pada saat ini kembali menghilang. Xiao Yan memuntahkan beberapa suap darah dan menatap ke arah Su Qiantai dengan mata merah. Tidak ada niat membunuh di mata Su Qiantai dan Xiao Yan mengerti mengapa dirinya mengambil tindakan seperti ini. Hal ini bertujuan agar para prajurit Taixi melihat Su Qiantai pada saat ini tidak berpihak kepada Xiao Yan. Bagaimanapun Su Qiantai pada saat ini tidak boleh ketahuan dan jika tidak dirinya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengambil tahtanya kembali. Su Qiantai juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan apakah rencana Xiao Yan selanjutnya. Xiao Yan menggertakkan giginya dan segera menjawab bahwa keinginan Xiao Yan sangat sederhana. Xiao Yan pada saat ini ingin Su Qiantai terus menyerang ke arah Xiao Yan. Su Qiantai seketika mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi curiga kepada Xiao Yan. Jika Su Qiantai terus-menerus menyerang Xiao Yan maka hal tersebut akan berakhir dengan nyawa Xiao Yan yang dalam kondisi berbahaya. Su Qiantai pun segera bertanya apakah Xiao Yan yakin tentang hal ini. Jika ini merupakan klon dari Yang Mulia dirinya pada saat ini bisa bertindak. Tetapi jika itu bukan klon maka Xiao Yan tentu tahu bahwa Xiao Yan akan mati di bawah serangan Su Qiantai. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan menjelaskan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak akan mati. Mendengar hal tersebut Su Qiantai pun seketika tertawa dengan keras hingga didengar seluruh prajurit Taixu. Sosoknya lanjut berkata bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia sangat lemah. Sebaiknya dirinya pada saat ini bersiap untuk mati. Selanjutnya Su Qiantai mengangkat telapak tangannya ke atas dan segera dihadapkan ke arah Xiao Yan. Seketika telapak tangan raksasa yang tidak terlihat mengembun di bawah tubuh Su Qiantai. Telapak tangan ini dengan cepat segera mencengkeram Xiao Yan dan berniat untuk menghancurkan Xiao Yan secara langsung. Telapak tangan hitam ini sangat kuat membawa serta kekuatan yang mengerikan.
Kelima jari ini pun mulai tertutup perlahan dan tubuh Xiao Yan mulai runtuh dan Xiao Yan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan seperti ini. Semua tulang di tubuh Xiao Yan mulai hancur, tulang-tulang yang patah ini juga menembus kulit dan seluruh tubuh Xiao Yan tampak hancur. Total darah di mulut Xiao Yan menyembur keluar dan Xiao Yan pada saat ini seketika benar-benar kembali melemah. Vitalitas Xiao Yan menghilang dengan cepat dan bola mata Xiao Yan sepenuhnya diwarnai merah darah. Su Qiantai kejauhan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena serangan ini sesungguhnya sudah cukup untuk menghabisi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan yang pada saat ini kesulitan untuk berbicara segera memerintahkan teratai Xiao Yan untuk meledak. Dua teratai yang digabungkan sebelumnya yang belum hilang dan belum meledak pada akhirnya benar-benar melonjak. Teratai kembar yang diselimuti oleh guntur dan api pada akhirnya seketika menutupi seluruh formasi segel. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini tampak terlihat ragu dan dirinya tidak tahu apakah sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi meskipun kekuatan teratai kembar api dan guntur ini kuat tetapi hal tersebut bukanlah apa-apa di hadapan Su Qiantai. Ledakan pun seketika terjadi dan kekuatan teratai ini seketika menyapu bersih area di sekitar. Daya penghancur yang mengerikan juga tampaknya pada saat ini siap memusnahkan apapun yang dirinya lewati. Kekuatannya juga bahkan lebih mencengangkan dari apa yang dibayangkan oleh Su Qiantai. Telapak tangan yang dirinya lesatkan juga bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Su Qiantai pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki beberapa cara tetapi itu tidak akan bisa menyelamatkan situasi. Su Qiantai pun segera mengibaskan lengan bajunya dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu serta menyelimuti tubuhnya. Meskipun api dan guntur saling terkait mereka pada saat ini tidak dapat mengguncang Su Qiantai sedikit pun. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuatan Su Qiantai ini tidak lagi perlu diragukan. Sementara itu di sisi lain kekuatan teratai kembar api dan guntur menyapu seluruh formasi segel. Api dan guntur berkobar liar dan formasi yang memiliki cacat pada saat ini seketika meledak. Hantaman ini dibarengi dengan kekuatan teratai kembar guntur dan api mengakibatkan banyak sosok yang tidak mampu menghindar terlempar ke belakang dan menyemburkan darah. Api keabadian yang terkandung di dalamnya juga membakar setiap sosok yang tersapu di dalamnya. Tiba-tiba vitalitas yang besar juga melonjak menuju ke arah Xiao Yan. Kekuatan pemulihan tubuh Xiao Yan segera meningkat pesat tetapi meskipun begitu, Xiao Yan masih belum mampu menahan tekanan dari Su Qiantai. Sementara itu meskipun Su Qiantai tidak tahu apa yang pada saat ini direncanakan oleh Xiao Yan melihat situasi yang kacau untuk sementara waktu Su Qiantai memilih untuk menghancurkan serangan telapak tangannya sendiri. Su Qiantai juga melihat formasi yang hancur dan dirinya pada saat ini segera menunjukkan ketulusannya. Su Qiantai berkata bahwa ini adalah kesempatan bagi Xiao Yan untuk memilih pergi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak dan berkata bahwa Xiao Yan tidak bisa pergi dan sebaiknya Su Qiantai lanjut melakukan penyerangan dan menghabisi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xuan Qing telah bangun dari pingsannya dan menatap Su Qiantai. Melihat Su Qiantai yang belum menghabisi Xiao Yan pada saat ini Xuan Qing berteriak dengan marah. Dirinya berteriak sebaiknya Su Qiantai pada saat ini dengan cepat menghabisinya. Su Qiantai pada saat ini terdiam sementara Xiao Yan pada saat ini terus berbicara. Xiao Yan berkata bahwa jika Xiao Yan pergi sekarang, Raja Taixu yang baru tentu tidak akan membiarkan Su Qiantai pergi. Dengan begitu maka Su Qiantai pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengambil tindakan. Su Qiantai mengerutkan kening dengan tatapan bingung sebelum akhirnya bertanya apakah ini adalah klon dari Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan segera menjelaskan kepada Su Qiantai. Xiao Yan berkata bahwa ini bukanlah klon dan ini adalah tubuh aslinya.
Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia dan dirinya bernama Xiao Yan. Su Qiantai seketika menjadi semakin bingung dan dirinya tidak menyangka bahwa ini ternyata bukanlah klon, tetapi meskipun begitu dirinya pada saat ini memiliki kepercayaan diri dengan apa yang direncanakan oleh Xiao Yan. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, Su Qiantai pada akhirnya kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Kali ini telapak tangan muncul di atas kepala Xiao Yan. Tekanan tak kasat mata menyelimuti Xiao Yan dan seketika terjatuh dengan keras. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat menahan serangan telapak tangan ini. Melihat hal ini, Xuan King di kejauhan pada saat ini sedikit menghela nafas sebelum akhirnya berbalik menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Sementara itu sang ratu pada saat ini mengangkat kepalanya menatap ke arah pusat pertempuran dan matanya tertuju kepada Xiao Yan. Xuan King pun segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa pada saat ini dirinya tampaknya sudah dalam situasi putus asa, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Zhenwu dari Sensi juga telah ditekan oleh Tuan Su sebelumnya. Jika Yang Mulia Ratu bertindak sekarang mungkin masih ada secerca harapan. Yang Mulia Ratu pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xuan King dan sosoknya hanya tersenyum menatap ke arah pusat pertempuran. Sementara itu Xuan King pada saat ini kembali menjadi semakin suram dan kembali berteriak ke arah Su Qiantai. Xuan King bertanya, bukankah Su Qiantai merupakan orang yang berada di langkah kelima keabadian para dewa? Apakah ini kemampuan dari mantan Raja Taixu? Mengapa begitu sulit baginya untuk menghabisi orang yang berada di langkah pertama keabadian para dewa? Su Qiantai tidak menanggapi perkataan Xuan King dan terus-menerus menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memuntahkan darah. Meskipun api keabadian mengalirkan sejumlah besar vitalitas dari segala penjuru menuju ke arah Xiao Yan, tetapi hal tersebut masih belum cukup. Serangan Su Qiantai ini terlalu kuat dan tidak peduli cara apa yang digunakan oleh Xiao Yan, Xiao Yan tidak akan dapat menahannya. Sebagian besar tubuh Xiao Yan runtuh dan aura Xiao Yan pada saat ini benar-benar menurun. Xiao Yan benar-benar akan mati dan Xiao Yan pada saat ini memiliki pandangan yang mulai meredup. Sementara itu Su Qiantai pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan dirinya tidak tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Xiao Yan. Jika dirinya terus-menerus melesatkan serangan ini maka Xiao Yan benar-benar akan terjatuh dalam kematian. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur. Banyak gambaran mulai muncul di depan matanya dan ini merupakan kenangan yang paling mendalam. Xiao Yan menyadari bahwa ini merupakan tanda-tanda kematian yang akan segera menjemput Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam perlahan bahwa semuanya tampaknya sudah berakhir. Cahaya di mata Xiao Yan perlahan meredup dan kesadaran Xiao Yan mulai kabur. Pada saat ini hanya ada kekuatan spiritual Xiao Yan yang tampak masih menyebar ke sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata tampaknya Xiao Yan benar-benar sekarat dan apakah Xiao Yan masih ingin hidup? Xiao Yan menggertakkan giginya dan Xiao Yan pada saat ini tampak terbangun oleh suara tersebut. Yang membuat Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar adalah kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat dan hal ini memberikan motivasi Xiao Yan untuk mengangkat kepalanya. Tentu saja sejujurnya Xiao Yan juga tidak ingin mati dalam kondisi seperti ini. Alasan Xiao Yan melakukan hal ini adalah karena Xiao Yan ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengatur permainan catur. Xiao Yan ingin tahu siapakah yang telah merencanakan semua ini. Jika benar ini dilakukan oleh Master Pembawa Kehancuran, Xiao Yan ingin tahu apakah tujuannya adalah membuat Xiao Yan terbunuh. Xiao Yan juga sesungguhnya tahu bahwa sosok Master Pembawa Kehancuran atau yang memiliki gelar Zhang Misi ini sama sekali tidak menginginkan Xiao Yan mati. Xiao Yan sebelumnya mencurigai sosok Ye Beijing yang meninggalkan Xiao Yan sebagai sosok Zhang Misi.
Begitu Xiao Yan mengangkat kepalanya, Xiao Yan benar-benar menatap ke arah sosok yang familiar yang ternyata adalah Ye Beijing. Sosok Ye Beijing yang baru saja muncul pada saat ini mengabaikan Xiao Yan dan menatap ke arah Su Qiantai. Ye Beijing lanjut berkata bahwa dirinya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Su Qiantai. Begitu mendengar hal ini, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Dapat dikatakan pada saat ini Xiao Yan memenangkan taruhan karena sosok yang dicurigai oleh Xiao Yan sebagai Zhang Misi tidak berniat untuk membunuh Xiao Yan. Namun yang membuat Xiao Yan tertegun pada saat ini adalah mengapa Ye Beijing mengatakan lama tidak berjumpa. Hal ini membuat Xiao Yan berpikir mungkinkah ketika Ye Beijing muncul menyelamatkan Xiao Yan dan seniornya sebelumnya, Su Qiantai membawa Suan King pergi tanpa muncul. Sementara itu di sisi lain Su Qiantai juga pada saat ini segera bertanya dengan suara dalam. Dirinya berkata ternyata ini adalah Ye Beijing. Apakah dirinya pada saat ini ingin terlibat dalam urusan Sensi dan Taixu? Ye Beijing dengan tersenyum berkata bahwa dirinya sesungguhnya tidak ingin ikut campur. Alam iblis keabadian kuno juga akhirnya bisa bernafas lega. Dirinya tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia lain dan dirinya juga sesungguhnya tidak peduli dengan pertikaian antara dunia mereka. Namun kali ini dirinya berada di sini hanya untuk pria di belakangnya. Ye Beijing pada saat ini mengerutkan kening dan sosoknya tampak sedang berpikir. Sesaat kemudian dirinya pada akhirnya bergumam bahwa dirinya masih ingat klon yang manakah itu. Waktu itu Su Qiantai tidak tahu tetapi dirinya ingin memberitahu bahwa salah satu kloningannya telah melahirkan seorang putra bagi Su Qiantai. Di tengah kesadarannya yang berangsur-angsur menjadi semakin jelas, Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini. Xiao Yan seketika menyadari bahwa tampaknya ada banyak klon yang dimiliki oleh Ye Beijing yang telah berhubungan dengan banyak orang kuat. Sementara itu di sisi lain mendengar apa yang dikatakan oleh Ye Beijing, Su Qiantai pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Ye Beijing pada saat ini jangan membahas permasalahan masa lalu. Ye Beijing pada saat ini tersenyum dan berkata apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh Su Qiantai. Bahkan pada saat ini dirinya benar-benar bukanlah tandingan dari Ye Beijing. Begitu selesai berbicara dirinya pada saat ini segera menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya membuat gerakan dan menghadapkannya ke arah Su Qiantai. Bersamaan hal tersebut tiba-tiba sosok Su Qiantai mundur meskipun dirinya tidak melihat adanya serangan. Dirinya lanjut memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Melihat Su Qiantai yang terdorong mundur oleh serangannya, Ye Beijing menunjukkan ekspresi bingung. Sosoknya lanjut bertanya mengapa Su Qiantai semakin memburuk setelah semakin banyak dirinya berlatih. Dirinya ingat bahwa Su Qiantai berada di langkah ke-6 yang merupakan alam surgawi. Mengapa dirinya pada saat ini terjatuh ke langkah ke-5 yang merupakan pikiran kaisar? Mendengar hal tersebut Su Qiantai yang menutupi dadanya dengan kedua tangannya pada saat ini berteriak agar Ye Beijing jangan sombong. Su Qiantai pada saat ini sesungguhnya tidak ingin memulai pertempuran dengan Ye Beijing. Meskipun dirinya bisa berhadapan dengan Ye Beijing tapi masih ada sedikit rasa takut di dalam hatinya. Terlebih lagi kesenjangan antara mereka juga pada saat ini tidak perlu lagi disebutkan. Sementara itu di sisi lain Ye Beijing pada saat ini balik bertanya kepada Su Qiantai apakah dirinya telah berlaku sombong. Dirinya sepertinya sudah sangat lembut kepada Su Qiantai. Su Qiantai lah yang pada saat sebelumnya benar-benar berbicara untuk melupakan masa lalu mereka. Begitu perkataan ini terdengar Ye Beijing lanjut menggerakkan kakinya bersama dengan hal tersebut sosoknya langsung menghilang dan ketika dirinya muncul dirinya berada tepat di hadapan Su Qiantai. Ye Beijing mengangkat tangannya dan mencengkeram leher Su Qiantai di udara. Su Qiantai tidak dapat bergerak dan tampaknya kesenjangan di antara mereka benar-benar sangat jauh.
Ye Beijing pada saat ini merasa sedikit aneh dan bertanya apakah Su Qiantai tidak akan melawan. Ye Beijing pada saat ini tahu meskipun ada kesenjangan di antara mereka, jika pertempuran sungguh terjadi Su Qiantai tidak akan menjadi lawan yang mudah untuk dihadapi Ye Beijing. Sementara itu Su Qiantai dengan bersusah payah pada saat ini berbicara bahwa Ye Beijing telah mengatakan Su Qiantai tidak akan sebanding dengan Ye Beijing. Dengan begitu maka mengapa pada saat ini Su Qiantai harus melawan? Selain itu dirinya juga tahu bahwa Ye Beijing tentu saja tidak akan menghabisi Su Qiantai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qiantai pada saat ini Ye Beijing menyadari bahwa Su Qiantai benar-benar seolah-olah bertindak seperti yang mulia. Su Qiantai berpikir karena Ye Beijing masih mengingat masa lalu dirinya tidak akan berani menghabisi Su Qiantai. Ye Beijing pada akhirnya segera berkata perlahan sebaiknya dirinya pada saat ini jangan menyamakan dirinya dengan yang mulia. Dirinya tidak memiliki temperamen seperti itu dan sebaiknya dirinya pada saat ini memperhatikan Xiao Yan. Ye Beijing pun menoleh menatap ke arah Xiao Yan yang tubuhnya pada saat ini sedang dibentuk ulang dan tampak telanjang. Ye Beijing lanjut berkata bahwa meskipun Xiao Yan terluka, temperamennya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Su Qiantai. Begitu Ye Beijing tersadar melihat Xiao Yan yang telanjang, tatapannya langsung tertuju pada bagian tengah tubuh Xiao Yan. Wajah cantiknya pada saat ini benar-benar sedikit memerah. Sosoknya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah naga sungguhan. Begitu selesai bergumam pada saat ini sosoknya seketika kembali menoleh ke arah Su Qiantai. Cengkraman di tangan dari Ye Beijing pada saat ini menjadi semakin kuat dan Su Qiantai bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Ye Beijing. Ye Beijing dengan tegas berkata tentu saja dirinya pada saat ini ingin membalaskan dendam Xiao Yan. Setelah selesai berbicara tiba-tiba dirinya kembali mengerahkan tenaga dengan kelima jarinya yang mencekik Su Qiantai. Selanjutnya terdengar suara retakan di lehernya. Melihat hal ini kutukan marah Suan King terdengar di dalam Dewa Taiksu. Melihat Su Qiantai yang tidak bisa bergerak dirinya jelas tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan benar-benar muncul untuk menyelamatkan Xiao Yan. Suan King pun berteriak bahwa mereka hampir saja menghabisi reinkarnasi yang mulia. Penjahat tua Su Qiantai ini pasti melakukan hal ini dengan sengaja. Begitu selesai berbicara raungannya pada akhirnya kembali terdengar hingga sampai ke telinga Su Qiantai dan Ye Beijing. Suan King berteriak apa yang ditakutkan oleh Su Qiantai dan mengapa dirinya tidak mengambil tindakan. Teriakan dari Suan King ini menyebabkan Ye Beijing pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Ye Beijing lanjut berkata sepertinya status Su Qiantai di Taiksu tidak terlalu bagus. Dirinya bahkan digunakan sebagai senjata oleh orang lain. Setelah selesai berbicara dirinya segera mengarahkan tinjunya ke depan dan tiba-tiba bekas tinju yang tidak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Su Qiantai. Su Qiantai pun menggertakkan giginya dengan tubuhnya yang pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Ye Beijing. Selanjutnya sosoknya pada saat ini sedikit menghela nafas dan mulai berbicara kepada Ye Beijing. Su Qiantai menjelaskan bahwa pada saat ini ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan kepada Ye Beijing. Ye Beijing terdiam memberi isyarat agar Su Qiantai segera bertanya. Su Qiantai pun segera berkata bahwa sepertinya Ye Beijing adalah orang yang bertanggung jawab di balik master pembawa kehancuran. Ye Beijing pun seketika tertegun sejenak dan dirinya pada saat ini tampak sedikit terkejut. Ekspresinya tampak terlihat sedikit bingung. Ye Beijing pun bertanya mengapa Su Qiantai berkata seperti itu. Apakah yang membuat Su Qiantai meragukan Ye Beijing? Su Qiantai pun berkata sambil tersenyum berkata bahwa itu hanyalah sebuah intuisi. Mendengar hal ini Ye Beijing pun segera melepaskan genggamannya dari leher Su Qiantai. Jika dirinya memikirkan perkataan dari Su Qiantai dan jika dirinya melanjutkan tindakannya, sepertinya hal tersebut benar-benar akan menimbulkan kecurigaan.
Ye Beijing pun tersenyum dan berkata Su Qiantai benar-benar memiliki penjelasan yang menarik, jika dirinya berpikiran seperti itu maka biarkan seperti itu adanya. Begitu selesai berbicara dirinya mengangkat bahunya dan sosoknya pada saat ini berbalik menatap ke arah Xiao Yan. Selanjutnya dirinya mengangkat kakinya dan dengan lembut pada saat ini menendang Su Qiantai. Suara teredam terdengar dengan sosok Su Qiantai yang pada saat ini terlempar mundur ribuan meter. Ye Beijing selanjutnya pada saat ini menghilang dan seketika berdiri di sisi Xiao Yan. Dirinya menunggu Xiao Yan pulih dari luka-lukanya dan dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh Xiao Yan yang hampir ambruk pulih sepenuhnya dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Begitu Xiao Yan membuka mata dan menoleh, Xiao Yan menatap ke arah Ye Beijing yang tampak menatap ke arah Xiao Yan seperti Xiao Yan adalah makanan lezat. Ye Beijing pun seketika berkata bahwa pantat Xiao Yan yang sangat indah. Xiao Yan seketika tertegun sebelum akhirnya Xiao Yan tersadar bahwa Xiao Yan pada saat ini telanjang. Xiao Yan pun segera menggerakkan lengannya dan Xiao Yan segera mengenakan jubah berwarna hitam. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini tersenyum dan berkata sebaiknya mereka pergi dan Ye Beijing akan membawa Xiao Yan bergegas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini Ye Beijing tahu bahwa sepertinya Xiao Yan mendengar perkataan Su Qiantai terakhir. Ye Beijing pun segera memastikan tebakannya ketika bertanya apakah dirinya pada saat ini juga mencurigai Ye Beijing. Xiao Yan pada saat itu dengan singkat berkata bahwa apa yang Xiao Yan dengar sebelumnya pasti tidak akan salah. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini sosok yang dikenali oleh Xiao Yan perlahan keluar dari bayangan Ye Beijing. Sosok ini adalah Yu Yan yang telah mengikuti Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berada di alam iblis keabadian kuno, penampilannya memang terlihat mirip dengan Ye Beijing, meskipun ada sedikit perbedaan tetapi keduanya pada saat ini memiliki temperamen yang sama. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tertegun Ye Beijing pada akhirnya segera bertanya apakah dirinya masih tidak mengenali Ye Beijing. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan Xiao Yan berpikir bahwa Ye Beijing tampaknya benar-benar tidak mengetahui apapun yang dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi bahwa sosok di hadapannya ini adalah Ye Beijing yang asli. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini bisa menebak sesuatu. Xiao Yan berpikir mungkin saja Ye Beijing yang sebelumnya yang membawa Xiao Yan ke markas Taixu adalah sosok yang diubah dari sosok Zhang Misi. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tahu bahwa untuk datang dan menyelamatkan Xiao Yan, dirinya bertemu banyak pria tampan tetapi dirinya sama sekali tidak berhenti. Dirinya mengorbankan banyak hal untuk bisa secepat mungkin menyelamatkan Xiao Yan. Melihat ekspresi Ye Beijing yang serius Xiao Yan pada saat ini segera berkata sebaiknya dirinya menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus memikirkan spekulasinya dan semakin lama Xiao Yan memikirkannya Xiao Yan merasa bahwa hal ini benar-benar masuk akal. Dengan begitu maka apa yang baru saja dialami oleh Xiao Yan ini benar-benar mengerikan. Tampaknya sosok master pembawa kehancuran atau Zhang Misi ini juga bisa meniru orang lain. Tampaknya kekuatan yang dimiliki oleh master pembawa kehancuran ini masih jauh lebih mengerikan daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pun sedikit melunak dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus pergi terlebih dahulu. Xiao Yan lanjut menghela nafas karena pada saat ini Xiao Yan juga melihat keberadaan sosok Yu Yan yang selalu menemani Xiao Yan di alam iblis keabadian kuno. Hal ini benar-benar menegaskan bahwa sosok di hadapannya adalah sosok Ye Beijing. Ye Beijing juga pada akhirnya mengangguk patuh dan berkata bahwa dirinya akan membawa Xiao Yan pergi. Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sebaiknya mereka menunggu sejenak.
Xiao Yan harus membawa orang lain pergi bersama Xiao Yan pada saat ini. Ye Beijing pun bertanya siapakah sosok yang dimaksud oleh Xiao Yan. Xiao Yan menjawab dengan singkat bahwa itu adalah Yang Mulia Ratu. Ye Beijing pada saat ini mengerutkan kening dan berkata jika bisa memiliki gelar sebagai Yang Mulia Ratu, sepertinya dirinya merupakan sosok wanita yang cantik. Ye Beijing pun menunjuk wajah cantiknya dan bertanya apakah orang ini lebih cantik dari Ye Beijing. Xiao Yan tanpa ragu segera menjawab tentu saja dirinya lebih cantik dari Ye Beijing. Ye Beijing seketika langsung tercengang mendengar jawaban tegas dari mulut Xiao Yan. Sementara itu Yang Mulia Ratu di paviliun tiba-tiba pada saat ini berhenti melukis. Senyum yang sangat bahagia pada saat ini muncul di wajah cantiknya. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Su Qiantai. Dirinya segera memerintahkan Su Qiantai untuk mendekat. Begitu kata-kata ini terdengar sosok Su Qiantai yang berada ribuan meter jauhnya pada saat ini seketika terlempar mendekati Ye Beijing. Ye Beijing lanjut bertanya di manakah Yang Mulia Ratu Dunia Sensi dan sebaiknya dirinya membiarkan sosok ini segera keluar. Su Qiantai pun segera berkata bahwa dirinya salah orang karena Su Qiantai tidak memiliki keputusan akhir di sini. Ye Beijing dengan polos segera berkata meskipun begitu Su Qiantai tentu tahu apa maksud Ye Beijing. Su Qiantai pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak ke arah Xuan Qing. Dirinya berkata sebaiknya Xuan Qing pada saat ini meminta Yang Mulia Ratu untuk segera keluar. Jika dirinya tidak melakukannya maka wanita ini akan membunuh Xuan Qing dan Su Qiantai tidak akan bisa berbuat apa-apa. Xuan Qing di dalam Dewa Taiksu pada saat ini terlihat marah hingga wajahnya berubah menjadi ungu. Sementara itu Yang Mulia Ratu di paviliun di belakangnya tampak tidak terburu-buru dan bahkan menyenandungkan sebuah lagu. Dirinya tampaknya pada saat ini sedang berada dalam suasana hati yang sangat gembira. Sementara itu Xuan Qing pada saat ini mengumpat bersamaan dengan selembar batu giok berwarna merah darah yang muncul di tangannya. Dirinya bergumam untungnya Tuan Su memiliki trik tersembunyi untuk menghadapi kesia-sian dari Su Qiantai. Dengan ekspresi kejam pada saat ini Xuan Qing segera menjepit batu giok tersebut hingga menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut di antara belasan bintang yang saling terhubung di dekat markas Taiksu, ada bintang yang terlihat berwarna merah darah. Jika seseorang memasuki bintang tersebut dirinya akan melihat pemandangan yang tampak seperti api penyucian di bumi, mayat-mayat berserakan di tanah dan ada banyak sekali sosok di atas mereka dengan ekspresi ketakutan di wajah masing-masing. Bau busuk memenuhi seluruh planet dan jumlah kematian di sini tidak terbayangkan. Pada saat ini ada sesosok yang duduk bersila yang tiba-tiba membuka matanya. Selanjutnya tubuhnya sedikit bergerak dan tidak diketahui sudah berapa lama sosok ini duduk di tempat tersebut. Selain debu ada juga lapis tebal keropang darah di tubuhnya. Semuanya berubah menjadi asap dan menghilang karena goncangan dari tubuh sosok tersebut. Sendi-sendi di tubuhnya juga terasa kaku dan terdengar suara berderak ketika sosoknya bergerak. Setelah beberapa saat sosok ini pada akhirnya perlahan-lahan mulai berdiri dan tidak ada emosi di kedalaman matanya. Sosok ini bahkan tidak mengenakan alas kaki dan memiliki pakaian yang terlihat compang camping. Saat dirinya berdiri terlihat adanya tanda bintang berkedip di antara alisnya begitu juga di kedalaman matanya. Selanjutnya sosok ini melangkah maju dengan kaki telanjangnya dan tubuhnya meledak dengan kekuatan tumbukan yang dahsyat. Sosok ini seketika melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencengangkan seperti rudal gondrong milik Xiao Yan.